Adakah kita menghidupkan Dia yang kita yakini, yang kita imani sebagai Tuhan kita? Kalau saudara masih menghidupkan pribadi saudara sendiri, kalau saudara masih menghidupkan egois saudara sendiri, kesombongan jiwa kita, berarti sebenarnya saudara belum beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Berarti saudara belum bertuhankan Yesus Kristus, tapi saudara menjadikan pribadi saudara, kesombongan saudara, egoisme saudara sebagai Tuhannya saudara. Karena saudara lebih tunduk sama emosi saudara. Saudara lebih tunduk sama mulut saudara yang jahat. Saudara lebih tunduk sama pikiran saudara yang jahat. Saudara lebih tunduk bagaimana menyenangkan daging saudara. Berarti saudara menjadikan semua itu sebagai Tuhan saudara. Kalau kita menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, berarti kita harus tunduk sama Dia. Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Ketika kita percaya kepada Yesus Tuhan, sering sekali kita merasa bahwa kita sudah hidup bersama dengan Tuhan. Tidak sedikit orang percaya kepada Yesus, dia merasa bahwa dia hidupnya sudah bersama dengan Tuhan, dan dia merasa sudah hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari mana kita bisa mengatakan seperti ini? Karena begitu banyak orang yang begitu dia masuk percaya kepada Yesus Tuhan, kita katakan, selamat, Anda sudah hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah benar seperti itu, saudara? Hanya karena mau bebas dari penghukuman, lalu dikatakan dia sudah dibaptis, dia terima Tuhan Yesus, dan dia sudah hidup dalam Kristus Yesus. Kalau kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Roma 8 ayat 1, firman Tuhan katakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ingat saudara, tidak ada penghukuman, tapi bagi mereka yang hidup di dalam Kristus Yesus. Ingat, yang hidup di dalam Kristus Yesus. Berarti hidup kita harus berada di dalam Kristus Yesus. Kalau hidup kita berada di dalam Kristus Yesus, berarti tidak ada lagi hidup kita sendiri, tetapi hidupnya Yesus Kristus itulah yang hidup dalam diri kita. Kalau sebelum ini kita belajar bagaimana mematikan kedagingan kita, hidup dalam kematian Tuhan, maka kita harus belajar juga bagaimana kita hidup di dalam pribadi Tuhan. Ketika kita menjalani hidup di dalam pribadi Tuhan, ini bukan hal mudah. Karena kita masih tinggal dalam daging. Karena kita masih tinggal dengan tubuh yang fana ini. Karena kaki kita masih menginjakkan di dunia ini. Justru disitulah kita belajar untuk menghidupkan Tuhan dalam hidup kita. Kita belajar hidup di dalam hidup Tuhan Yesus Kristus, saudara. Kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan, tidak ada pilihan. Berarti saudara dan saya, kita harus menghidupkan Yesus Kristus Tuhan di dalam kehidupan kita. Menghidupkan Tuhan Yesus di dalam setiap keputusan-keputusan, di dalam setiap cara berpikir kita. Apa yang kita pikirkan, kita harus berjuang seperti apa yang Tuhan pikirkan. Setiap apa yang kita lihat, kita harus berjuang bagaimana yang kita lihat itu semua menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita mendengar apapun yang kita dengar, kita harus berjuang apapun yang kita dengar itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita berkata-kata, kita pun harus berjuang berkata apa yang Tuhan mau katakan. Berbicara apa yang Tuhan mau katakan dalam hidup kita, sudahkah saudara bisa lakukan? Begitu banyak orang hanya mau mengatakan apa yang dia ingin katakan. Tetapi sangat sedikit orang mau mengatakan apa yang Tuhan mau katakan. Mengapa demikian? Karena hidup kita masih dalam daging ini. Jiwa dan perasaan kita yang terus menggerogoti kita. Sehingga apapun yang mau kita katakan, maka akan kita katakan. Dan sering sekali, apapun yang Tuhan mau katakan dalam bibir kita, mulut kita, justru kita tidak pernah mau mengatakannya. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan pribadi kita, bertentangan dengan jiwa kita, bertentangan dengan emosi kita, dan tidak membuat kita nyaman. Tapi ingat, tidak ada penghukuman bagi orang yang hidup di dalam Kristus.
Bukan tidak ada penghukuman bagi orang yang mau dibaptis. Jadi kalau kita menekankan orang lain untuk dibaptis supaya dia bebas dari penghukuman, kita salah besar. Karena baptisan sebagaimana kita mendeklarasikan iman kita kepada Kristus. Dikatakan tidak ada penghukuman bagi orang yang mau hidup di dalam Kristus, berarti dia harus rela hidupnya mati. Dia harus rela Kristus yang hidup dalam hidupnya. Saudara, kapan semua itu bisa kita lakukan? Bukan nunggu nanti kita meninggalkan tubuh fana ini. Bukan nanti ketika kita menghembuskan nafas terakhir. Tetapi sekaranglah waktunya. Sekaranglah saatnya. Saat kita masih tinggal dalam tubuh fana ini. Saat kita masih tinggal di dalam dunia ini. Saat kita masih menapak di bumi ini. Inilah tempat latihan kita. Inilah tempat proses kita bisa melakukan, memberikan petunjuk bagaimana kita bisa hidup seperti yang Tuhan mau. Karena kita bisa membuktikan bahwa kita hidup seperti yang Tuhan mau. Karena kita bisa membuktikan bahwa Kristus hidup dalam diri kita. Bukan nanti, tapi sekarang. Karena sekarang banyak tantangannya. Ketika tantangan itu mau membuktikan bahwa kita yang hidup, tapi kita mematikan kita yang hidup, dan kita memilih biar Kristus yang hidup, karena kita mau hidup di dalam Dia, itu hanya ada ketika kita di bumi ini. Latihan itu ketika saudara masih bernafas. Jadi kalau kita berpikir bahwa saya sudah dibaptis, maka saya akan bebas dari penghukuman, saya akan bebas dari dosa. Kita harus memulai memikirkannya lagi. Apakah hanya sebatas itu? Kok mudah sekali ya? Surga tidak murahan, saudara. Tuhan pun tidak murahan. Tuhan murah hati, benar. Tetapi Tuhan tidak murahan. Jadi kita harus mulai memikirkan mulai sekarang ini. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini? Adakah kita menghidupkan Dia yang kita yakini, yang kita imani sebagai Tuhan kita? Kalau saudara masih menghidupkan pribadi saudara sendiri, kalau saudara masih menghidupkan egois saudara sendiri, kesombongan jiwa kita, berarti sebenarnya saudara belum beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Berarti saudara belum bertuhankan Yesus Kristus, tapi saudara menjadikan pribadi saudara, kesombongan saudara, egoisme saudara sebagai Tuhannya saudara. Karena saudara lebih tunduk sama emosi saudara. Saudara lebih tunduk sama mulut saudara yang jahat. Saudara lebih tunduk sama pikiran saudara yang jahat. Saudara lebih tunduk bagaimana menyenangkan daging saudara. Berarti saudara menjadikan semua itu sebagai Tuhan saudara. Kalau kita menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, berarti kita harus tunduk sama Dia. Kita harus tunduk sama pribadi ini. Apapun yang Dia inginkan, kita harus tunduk. Walaupun itu bertentangan dengan kita. Karena kita harus menunjukkan bahwa kita hidup di dalam Kristus. Dan kita bisa menunjukkannya ketika ada pilihan. Kita mau memilih hidup dengan yang kita mau, atau kita mau memilih apa yang Tuhan mau. Di saat ada pilihan seperti ini, dan kita memilih menghidupi apa yang Tuhan inginkan, berarti kita memilih hidup di dalam Kristus. Sakit saudara, tidak enak, tidak mudah. Seperti yang kita dengar selama ini, mudah kita percaya kepada Yesus. Tapi sebenarnya, adakah kita diajarkan bagaimana berjuang mengambil keputusan, menghidupkan Yesus dalam hidup kita? Berjuang mematikan daging kita, mematikan emosi kita, sombongan kita, semuanya kita matikan. Jadi kalau kita merasa bahwa kita percaya kepada Yesus, kita dibaptis, kita bebas dari penghukuman, ingat saudara, harus ditunjukkan kalau kita percaya kepada Yesus, berarti kita harus beriman kepada Dia. Pistis berarti kita memberikan hidup kita untuk tunduk kepada objek yang kita percayai, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Berarti kita tunduk melakukan perintahnya, tunduk melakukan kehendaknya. Baru bisa dikatakan bebas dari penghukuman, karena kita berjalan seperti apa yang Dia inginkan, bukan seperti apa yang aku inginkan. Ingat saudara, inilah yang kita lakukan. Inilah yang kita perbuat. Jadi kalau kita masih melakukan seperti apa yang kita inginkan, berarti kita hanya hidup dengan cara kita sendiri, bukan hidup di dalam Kristus. Jadi kita harus sudah mulai menyadarinya mulai sekarang ini saudara. Apapun yang kita perbuat, adakah kita memikirkan hati dan perasaan Tuhan?
Apakah yang kita ambil keputusan itu menyenangkan Dia? Adakah kita berpikir dan bertindak seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Jadi saudara, pikirkan selama ini, adakah saudara hidup dalam Kristus? Atau saudara hidup dalam diri saudara sendiri? Atau saudara hidup dalam emosi saudara? Kalau itu yang masih saudara lakukan, saya mengajak saudara, ayo kita berubah. Mulai detik ini, Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.